Shalom saudaraku. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat setiap kita, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah segala puji syukur kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik kita di rumah ataupun kita sedang berada di tempat yang lain. Kami percaya urapan Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita memuji nama Tuhan kita. Katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan selamanya. Kasih setiamu kekal Tuhan. Amin. Engkau baik, teramatkan Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita mau katakan Tuhan Engkau baik. Di hadapan kemegah
Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan, kasih setiamu kekal. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, Teramat baik, teramat Haleluya, kami percaya kebaikan-Mu kekal Tuhan. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai dari bulan ini dan seterusnya, kita akan menyaksikan praise and worship dalam ibadah online. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah, kita boleh sama-sama muji menyembah Tuhan di dalam ibadah online ini. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Kita mau sambut berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Roring. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan yang selalu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kembali Tuhan, saat ini kami menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memberkati GB House of Glory Pondok Cabe ini Tuhan. Betapa kami melihat penyertaan-Mu luar biasa Tuhan, anugerah-Mu dahsyat Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pendeta Ferry Roring bersama dengan para keluarganya, staf pengembalaannya, para pengerja dan setiap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu Tuhan dalam hidup setiap kami. Bapak, kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Rayon 9 Tuhan, Bapak Pendeta Yongki Tuhan bersama para wakilnya Tuhan, staf penggembalanya Tuhan. Engkau memakai dengan luar biasa Tuhan, sehingga terus mengembang ke kanan ke kiri untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Dan terus Tuhan kami bawa dalam doa Tuhan, bawa Bapak Pendeta senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta para wakil dan staf pengembalaannya Tuhan. Pakailah Tuhan GBI Gatot Subroto ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan terus pujian penyembahan terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih baik Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, buat pemerintahan bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presidennya Tuhan, kabinet menterinya Tuhan, anggota MPR DPR Tuhan, kepala-kepala daerah Tuhan, anggota-anggota legislatif Tuhan, eksekutifnya Tuhan, yudikatifnya Tuhan, semuanya yang Kau memakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita Tuhan buat bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi Corona ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan penyakit COVID ini Tuhan segera berakhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, anugerah-Mu kekal Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan terus Tuhan tidak pernah berkesudahan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan,
Kami bersama seluruh setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap mereka Tuhan, saudara sahabat kami yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pengurapan Tuhan tercurah, rahmat-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, kasih setia-Mu nyata atau dimanapun kami berada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami datang karena kami merindukan Engkau Tuhan. Kami datang karena kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya masyarakat bayananamo, kami sembah. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. You're beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours, Jesus. There is a king who bore the scars of your lips. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So dear, I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus,
Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu yang baru Tuhan hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu mengalir tengah-tengah setiap kami Tuhan. Setiamu kekal selamanya, hatiku menyembah-Mu Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan setiap kami. Sebab firman-Mu sendiri berkata Tuhan, tidak ada firman yang keluar dari mulut Tuhan kembali dengan sia-sia. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom, haleluya. GBI House of Glory Pondok Cabe. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah semangat, sebab sukacita itu adalah kekuatan kita. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah, segala sesuatu diizinkan Tuhan. Yang pasti, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, berarti Tuhan tahu kapasitas kita. Jikalau kita diuji, itu berarti ada penaikan iman kita. Ada penaikan rohani kita. Karena itu biarlah hari-hari ini, mari teruslah intim dengan Tuhan. Teruslah melekat dengan Tuhan. Teruslah bergaul dengan Tuhan. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya untuk kita mengenal Allah dengan benar. Satu-satunya kita mengenal Allah dengan benar ketika kita intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kita semua hari-hari ini supaya kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, haleluya. Intim dengan Tuhan sama dengan bergaul dekat dengan Allah. Intim dengan Tuhan artinya melekat pada Tuhan. Intim dengan Tuhan artinya harmonis dengan Tuhan. Ya. Mesra dengan Tuhan. Amin. Intim dengan Tuhan, itulah yang hari-hari ini jangan sampai luput dari kita. Karena memang dalam kondisi seperti ini tidak ada cara lain selain kita intim dengan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini terus kita akrab dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan. Merapatkan hubungan pergaulan kita dengan Tuhan. Amin. Allah kita, Allah yang kekal. Tapi Allah kita juga dikatakan Alkitab sahabat. Namanya sahabat, hubungan erat dengan pribadi. Namanya sahabat, hubungan erat dengan curhat, mencurahkan isi hati. Bahkan segala sesuatu orang lain tidak tahu. Orang lain tidak mengerti tentang keadaan kita. Tapi isi hati kita utarakan kepada Tuhan. Maka disitulah keakraban, kedekatan dengan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Alkitab berkata, marilah kita mengenal Tuhan. Bahkan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Mari Tuhan minta hari-hari ini kita intim dengan Tuhan. Haleluya. Intim dengan Tuhan. Alkitab berkata di Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4, haleluya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, haleluya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Respon, tindakan kita, keputusan kita hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mendekat kepada kita. Artinya apa? Hidup kita hanya karena anugerah. Hidup kita hanya karena perkenanan Tuhan. Dia Allah jadi manusia. Dia Allah jadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya ada keintiman di situ. Supaya ada kedekatan di situ. Supaya ada keakraban di situ. Kita tahu Alkitab berkata,
upah dosa adalah maut. Dan dosa telah menjalar kepada semua orang. Dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah Allah cari kita. Allah mendekat kepada kita. Dan puji Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, kita memiliki kepastian keselamatan. Pesan Tuhan pada hari ini. Mari mendekat kepada Allah. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketentraman. Hanya dekat Allah saja kita akan mengalami kelegaan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal. Amin. Kita harus mengenal. Mengenal apa? Mari buka Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Kita harus mengenal Dia. Ya, beberapa minggu yang lalu khotbah gembala yaitu apa? Bukan hanya mengejar mujizat, bukan hanya mengejar berkat, bukan hanya mengejar kesembuhan, tapi mengejar pribadi Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Mengenal Tuhan. Mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kenapa Musa dikatakan Alkitab paling lembut hatinya di seluruh permukaan bumi? Kenapa? Musa bertemu muka dengan Tuhan. Face to face dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Musa memiliki hati yang lembut. Apa itu hati yang lembut? Mau dibentuk, mau diajar Tuhan, mau diproses Tuhan. Apa itu lembut hati? Rendah hati, tidak mempertahankan kebenaran di sendiri, menanggalkan kasut kebenaran sendiri, memiliki hati seorang hamba. Karena itu mari hari-hari ini, bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Kita mengenal pribadinya Tuhan. Selanjutnya mengenal apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kuasa kebangkitan itu terus menerus. Kuasa kebangkitan itu terus menerus. Karena itu ketika kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan katakan, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah dari ketiduran rohani. Keluar dari zona nyaman. Itu mengenal kuasa kebangkitan. Artinya apa? Terus memiliki roh yang menyala-nyala. Sekalipun kondisi seperti ini, ya, tekanan seperti ini, kesesatan seperti ini, yang melanda seluruh dunia. Tapi Tuhan mau. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Kita mengenal pribadi. Bukan cuma kejar berkat. Amin. Kita mengenal kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Jangan nyaman dengan ketakutan. Jangan nyaman dengan kenyataan kondisi hari ini, tapi keluar dari zona nyaman. Ayo bangkitlah, ya, miliki semangat yang baru, ya, roh yang menyala-nyala, excellent spirit, miliki roh yang luar biasa, ya, melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ayo, sebab Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena Tuhan minta hari ini kita mengenal kuasa kebangkitannya. Selanjutnya apa? Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Mengenal pertama pribadi Tuhan. Fokus mata kita tertuju pada Tuhan. Kenali secara pribadi. Amin. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan. Keluar dari zona nyaman. Memiliki roh yang menyala-nyala. Dan mengenal Tuhan. Yaitu apa? Bagaimana kita mengenal kuasa persekutuan dalam penderitaannya. Alkitab berkata, iman juga bertumbuh di tengah penderitaan dan kesukaran karena Kristus.
Alkitab berkata Filipi 1 ayat 29, kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi kita dikaruniakan untuk menderita bersama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Mengenal apa? Kuasa penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Saudara saya yang hari-hari ini menderita karena Kristus. Ingat, tidak selamanya kita menderita. Amin. Pasti selesai. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan, jangan berontak. Ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, percayalah semua itu pasti selesai. Tapi kita harus melewati masa-masa yang sukar seperti itu. Tapi disitulah kita semakin intim dengan Tuhan. Disitulah kita mendapatkan proses pembelajaran di situ. Katakan amin. Selanjutnya, bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Yaitu apa? Dengan kita mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, hidup di dalam kasih. Kasih Kristus, mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Melalui badai dan gelombang kehidupan ini. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Melewati masa-masa penganiaya, masa-masa proses, masa-masa penderitaan ini. Inilah saatnya kita bisa intim dengan Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, justru mari terus lewati semuanya itu dengan sukacita. Jalani semua itu dengan sukacita, maka kita akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena ini adalah perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama. Mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena ini adalah perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat yang ke-38. Matius 22 ayat yang ke-38. Haleluya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana kita harus intim dengan Tuhan? Karena keintiman ini adalah perintah Tuhan. Amin. Karena keintiman ini adalah perintah Tuhan. Jadi ini yang Tuhan minta, supaya kita mengambil pilihan yang tepat. Kita ambil keputusan, kita mau taat. Dan ini yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita harus intim dengan Tuhan? Karena satu-satunya cara untuk kita bisa berbuah. Satu-satunya cara untuk kita bisa berbuah, yaitu apa? Dengan kita melekat dengan Tuhan. Alkitab berkata, dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Itu yang minta supaya kita terus melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Dan selanjutnya, akibat jika intim dengan Tuhan. Yang pertama, Allah yang menjadi pembela kita. Katakan amin. Akibat kita intim dengan Tuhan, kita akan taat kepada firman Allah, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti. Akibat kita intim dengan Tuhan, maka kita diberikan keberanian untuk menolak dan tidak kompromi dengan dosa. Katakan amin. Akibat jika kita intim dengan Tuhan, Allah akan membela kita. Dia pasti bersama kita. Hari-hari ini jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Allah pasti bela kita. Karena itu mari kita terus intim dengan Tuhan. Karena akibat keintiman, Allah pasti bela kita. Akibat keintiman, maka kita akan memiliki ketaatan. Diberikan roh keberanian. Ada langkah iman untuk kita apa? Untuk kita taat walaupun tidak mengerti. Akibat kita intim dengan Tuhan, maka kita akan menolak dan tidak berkompromi dengan dosa. Ada amin? Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat pengerja GB Hosoklo Pencabe dan para pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ubah hati kami.
ubah hati kami Tuhan. Dan kami mau diubah oleh Tuhan. Dan kami mau ambil komitmen. Kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau melekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Mesra, harmonis dengan Tuhan. Akrab, karib, rapat, pergaulan dengan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Mampukan kami supaya kami intim dengan Tuhan. Dan dalam nama Yesus, terobosan terjadi. Kami yang sakit oleh bilur Yesus disembuhkan. Kami yang mengalami masalah keuangan dalam nama Yesus, terjadi terobosan kekayaan. Terobosan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Kami yang mengalami masalah keluarga, dalam nama Tuhan Yesus, hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua anak dipulihkan. Kami sudah percaya. Kami sudah yakin. Dan kami katakan itu Tuhan. Bahwa Allah menjadi pembela kami. Ketika kami intim dengan Tuhan, Allah lah yang membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa melangkah dengan iman. Ketaatan kami. Walaupun kami tidak mengerti. Dan kami dimampukan Tuhan. Untuk tidak kompromi dosa. Dan menolak dosa. Dalam nama Yesus. Tuhanlah yang akan berikan kekuatan. Ketika kami intim dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya sekarang Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di perjamuan kudus. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari buka hati kita, karena perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Kita buka hati buat Tuhan, persiapkan hati kita. Ya, mari masing-masing berdoa, mulai dari suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, keluarga yang ada di rumah. Ayo, siapkan roti, siapkan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus itu. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Ampuni Tuhan, kuduskan kami. Kami siap perjamuan kudus ini. Karena itu Tuhan, kami yang ada di rumah masing-masing, kami buka hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita semua yang sudah mengangkat anggur, angkat di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Oh, mari kita bersyukur sudah. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita semua ada di rumah, ya. Kita yang biasanya ada di gereja di setiap minggu pertama ini, kita yang selalu membawa persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan pembangunan, persembahan misi, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain. Nah, dengan kondisi kita ada di rumah ini, bahkan mungkin beberapa minggu-minggu ke depan, ya. Karena itu gembala mengingatkan kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mentransfer langsung ke rekening GBI Pondok Cabe. Baik rekening perpuluhan, rekening pembangunan. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini yang ada di bawah ini untuk dapat memperhatikan supaya bisa langsung mentransfer di nomor rekening GBI Pondok Cabe. Amin. Mari kita percaya, karena itu gembala berdoa supaya semua persembahan kita ini, baik persembahan perpuluhan kita ini, pembangunan, ucapan syukur dan lain-lain, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan keuangan, terjadi terobosan ekonomi, bonus, komisi, gaji bertambah-tambah banyak dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena kami percaya berkatnya datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati, dibalaskan Tuhan dengan berkat 100 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan, gembala akan berdoa bagi jemaat yang sakit. Taruh tangan saudara di bagian yang sakit, atau taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alami kuasa kebangkitan. Kami alami kuasa kebangkitan. Yesus sudah mati satu kali, tapi kuasa kebangkitan Kristus itu terus menerus. Terus menerus mujizat, terus menerus pemulihan, terus menerus kekayaan, kelimpahan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh secara sempurna. Pulih, utuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk kita siap menerima berkat dari Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Percaya, tangan Tuhan sedang pegang kita. Percaya tangan Tuhan sedang pegang hidup kita. Percaya tangan Tuhan yang pegang keluarga kita. Tangan Tuhan yang pegang usaha bisnis pekerjaan kita. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita semua. Menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengalami tahun dimensi yang baru, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Amin.